Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita. NPM 18.113220214764, jurusan manajemen. Saya akan mempresentasikan tentang manajemen risiko dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh pencemaran udara. Manajemen risiko adalah pengelolaan risiko yang terdiri dari 4 kegiatan, yaitu mengidentifikasi event risk atau kejadian risiko, mengukur dampak dan frekuensinya, memitigasi, mencari solusi untuk mencegahnya atau mengantisipasinya, dan monitoring. Mengidentifikasi event risk adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan kejadian-kejadian yang akan atau yang telah terjadi atas suatu aktivitas, baik yang terjadi pada diri atau institusi kita maupun yang terjadi pada diri institusi orang lain, dan dapat atau telah menimbulkan risiko. Sebagai contoh, seorang pria atau wanita tinggal dan melakukan kegiatan sehari-hari di perkotaan dengan kawasan padat penduduk. Kejadian ini dapat diidentifikasi dalam manajemen risiko sebagai berikut. Event risk, pencemaran udara. Penyebab polusi udara dari kegiatan penduduk seperti asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan lain-lain. Dampak, pernapasan jadi terganggu. Dampak pencemaran udara dari asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan lain-lain, bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan, seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa berakhir pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia. Mengganggu jalannya oksigen yang ada dalam darah. Bukan hanya saluran pernapasan, sistem peredaran darah juga dapat terganggu karena dampak dari pencemaran udara. Hal ini disebabkan oleh karbon monoksida (CO) yang jumlahnya sangat banyak sehingga membuat kadar protein inflamasi dan jumlah kekentalan darah bertambah. Itulah yang memicu radang pembuluh darah yang bisa mengakibatkan penyakit kardiovaskular. Pemanasan global. Peningkatan pemanasan global, akibatnya suhu udara di seluruh dunia jadi bertambah, permukaan laut meninggi, dan membuat banyaknya es di daerah yang dingin lebih cepat mencair. Kondisi ini juga bisa mengakibatkan berkurangnya tempat tinggal untuk sebagian spesies tumbuhan dan hewan di berbagai negara. Memicu keguguran dan autisme. Bagi ibu hamil, polusi udara juga sangat membahayakan diri dan janinnya. Dampak pencemaran udara bagi ibu hamil bisa memicu peradangan di seluruh tubuhnya dan memicu kelahiran prematur. Sementara untuk janin, keadaan ini dapat mengakibatkan keguguran, asma untuk anaknya kelak, dan memicu autisme. Mengukur event risk adalah suatu kegiatan untuk memprediksi seberapa besar kemungkinan event risk tersebut terjadi serta seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh event risk tersebut. Untuk contoh di atas, maka event risk tersebut dapat ukur sebagai berikut. Frekuensi, jika berdasar penyebab tersebut di atas, maka bisa dikategorikan sebagai high, berat karena memiliki dampak yang serius bagi orang yang tinggal di kota kawasan padat penduduk. Dampak, tentu saja jika hal tersebut tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan risiko yang high, berat, yaitu pernapasan jadi terganggu, mengganggu jalannya oksigen yang ada dalam darah, pemanasan global dan memicu keguguran dan autisme. Mitigasi risiko adalah suatu kegiatan untuk menentukan pencegahan atau solusi pada saat event risk terjadi. Mitigasi risiko terdiri dari 4, yaitu terima, kurangi, alihkan, dan hindari.
Terima dan alihkan. Untuk contoh di atas, solusi ini tidak bisa diterapkan. Kurangi yaitu hemat pemakaian energi, kurangi pemakaian kendaraan pribadi, kurangi produksi sampah, kurangi aktivitas membakar sampah, konsep green building. Hindari yaitu kurangi pemakaian kendaraan pribadi dapat dilakukan dengan bersepeda dan jalan kaki, tidak membakar sampah, membatasi pemakaian listrik, memelihara lebih banyak tanaman. Monitoring adalah suatu kegiatan untuk memonitor event risk tersebut setelah dilakukan mitigasi. Sebagai contoh tersebut di atas, misalnya solusi yang ambil adalah kurangi, evaluasi kembali apakah event tersebut tetap ada. Jika masih ada, apa penyebabnya? Apakah masih sama atau ada penyebab yang lain? Masih seberapa besar frekuensi kejadiannya, yang tentu saja berpengaruh kepada dampaknya. Jika masih terjadi maka harus dilakukan mitigasi tambahan, jika tidak maka mitigasi yang dilakukan harus dilakukan secara konsisten. Biasanya mitigasi yang dilakukan terhadap event risk tersebut, masih terdapat residual risk, sisa risiko. Hal ini karena tidak ada tingkat keyakinan yang sampai dengan 100%, maksimal hanya 99%, di mana 1% adalah suatu hal yang di luar dugaan kita sebagai manusia. Sebagai contoh tersebut di atas, walaupun kita sudah menerapkan mitigasi atas hal-hal yang menimbulkan pencemaran udara, namun masih saja ada kemungkinan untuk terjadi misalnya bencana alam seperti gunung berapi yang meletus ataupun mengalami erupsi bisa mempengaruhi kualitas udara pada sebuah kawasan. Terima kasih telah menonton. Dibuat untuk memenuhi tugas kuliah dan semoga bermanfaat.